Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya Govino dalam channel saya Go Tutorial. Ya, kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang salah satu materi matematika umum tentang bab turunan fungsi. Seperti biasa, bab ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian dan ini adalah part yang pertama mengenai definisi turunan fungsi aljabar itu sendiri. Oke teman-teman, mari kita belajar bersama-sama. Semoga video ini boleh berguna bagi kita semua. Oke, saya mulai dari definisi turunan atau diferensial ya teman-teman. Nah, definisi turunan itu sendiri dikenalkan oleh yang namanya Leibniz ya. Dan ini kita akan memakai notasi seperti ini. Jadi inti turunan itu kalau kita sudah punya fungsi fx, turunan itu bisa dituliskan sebagai f aksen x ya, atau f ada koma di atas lalu x. Nah, tapi juga dalam beberapa buku atau beberapa perintah kadang-kadang dituliskan sebagai df per dx atau dy per dx. Ini artinya adalah kalau df per dx itu artinya fungsi f didiferensialkan terhadap variabel x. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita punya misalkan fungsi fx ya, fx sama dengan 5x plus atau plus 7 gitu ya. Nanti kalau kita nyari f aksen x itu artinya ini fungsi f isinya variabel x, berarti kita bisa tulis sebagai df per dx. Tapi kalau misalkan kita punya fungsi apa ya, t gitu ya, fungsi t sama dengan 5t kuadrat min 2t misalkan seperti itu. Nah, ini fungsi f. Jadi kalau kita mencari f aksen dari t itu kita bisa tulis sebagai df per dt ya. Jadi seperti itu konsep fungsinya teman-teman ya, konsep fungsi turunannya maksudnya. Oke, mudah-mudahan jelas. Jadi ini notasinya ya teman-teman ya. Nah, cara menurunkannya nanti kita akan bahas. Jadi turunan itu sebenarnya kalau dari awal sekali itu dia adalah penyimpulan dari pengembangan teori limit ya teman-teman, pasti sudah belajar tentang limit ya. Dan turunan itu sendiri untuk semua fungsi akan dirumuskan seperti ini. Jadi untuk mencari f aksen x itu dicari dengan limit h mendekati 0 dari f x plus h dikurangi fx nanti dibagi h. Nah, ini untuk semua turunan itu akan menggunakan konsep ini. Rumit apa tidak? Nah, ini tergantung nanti soalnya ya, dan ada memang nanti rumus-rumus lebih sederhananya. Nah, tapi tetap ada, kita pasti akan disuruh mengerjakan soal yang dengan cara definisi tadi. Contoh seperti ini. Dengan cara definisi tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, seperti ini. Kalau kita mau mencari turunan, mau tidak mau kita akan menggunakan rumus tadi. Limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, di sini kita sudah punya fx-nya ya. Nah, saya selalu mulai dari cari dulu fx plus h-nya saja. Saya yakin teman-teman sudah tahu ya, kalau fx sama dengan x kuadrat min 3x, berarti f dari x plus h itu akan menjadi x plus h kuadrat dikurangi 3 kali x plus h. Sehingga ini akan menjadi x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat min 3x min 3h. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini sudah tidak bisa disederhanakan. Nah, jadi ketika kita masukkan di sini akan menjadi seperti ini. Limit h mendekati 0, f dari x plus h-nya kita masukkan seperti itu teman-teman ya. X kuadrat plus 2h plus h kuadrat min 3x min 3h dikurangi dengan fx itu sendiri. Fx-nya saya kurung x kuadrat min 3x ya teman-teman. Lalu dibagi dengan h, atau ini saya berikan kurung saja supaya tahu bahwa itu dipisah ya teman-teman. Nah, berikutnya ini tinggal kita kerjakan seperti biasa. Jadi kalau teman-teman sudah tahu, ini tinggal dibuka kurung 2h plus h kuadrat min 3x min 3h. Lalu karena ini minus maka akan menjadi min x kuadrat dan ini menjadi plus 3x ya. Saya yakin teman-teman sudah nggak bermasalah di sini. Nah, ini akan menjadi limit h mendekati 0, x kuadrat dengan x kuadrat dikurangi berarti habis. Di sini ada min 3x ditambah 3x habis. Berarti sisanya adalah kita tinggal punya
Maaf, ini tadi hx ya teman-teman ya, saya tambahkan di sini. Nah, kita tinggal punya 2hx ditambah h kuadrat dikurangi 3h dibagi h. Nah, karena masing-masing punya h semua, berarti ini masing-masing bisa dibagi h. Sehingga kalau 2hx dibagi h ketemu 2x, h kuadrat dibagi h tinggal h, 3h dibagi h jadi min 3. Nah, sampai di sini karena h-nya itu mendekati 0, kita akan masukkan h-nya 0. Jadi 2x plus 0 min 3. Sehingga hasilnya adalah 2x min 3. Jadi kesimpulannya, kalau kita tadi punya fx sama dengan x kuadrat min 3x, f aksen x-nya adalah 2x min 3. Seperti itu teman-teman ya. Ini konsep untuk mencari turunan fungsi berdasarkan rumus definisi. Semua fungsi pada prinsipnya bisa digunakan dengan rumus ini, walaupun nanti kalau fungsinya rumit, pasti pengerjaannya juga akan jadi lebih rumit. Nah, apakah harus seperti itu? Nggak usah khawatir teman-teman, ada cara rumus langsung ya. Jadi sebenarnya kita dikenakan dengan rumus-rumus ini teman-teman. Jadi kalau ada kita punya fungsi fx sama dengan k itu konstanta, maka turunannya langsung 0. Kalau fx itu adalah x saja, turunannya menjadi 1. Tapi yang utama adalah yang di sini teman-teman ya. Jadi kalau kita punya fungsi ax pangkat n, turunannya akan menjadi n kali a kali x pangkat n-1. Sedangkan kalau fungsi itu berupa penjumlahan atau pengurangan, turunannya juga masing-masing diturunkan kemudian dijumlahkan. Saya berikan contoh di sini. Misalkan kita punya fx sama dengan 26, maka tidak usah pikir panjang, f aksennya pasti 0, karena itu konstanta. Lalu kalau fx sama dengan x saja, berarti f aksen x-nya langsung 1. Namun kalau kita punya fx sama dengan 5x pangkat 6, maka hasil f aksen x-nya adalah, ini 6-nya turun teman-teman, 6 kali 5x, x-nya juga dikurangin 1 pangkatnya. Jadi 6-nya ini akan menjadi 6 min 1. Sehingga 6 dikali 5 jadi 30, x-nya pangkat 5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan prinsip itu kalau fx-nya itu berupa penjumlahan atau pengurangan, misalkan seperti ini, ya kan, plus 7, maka f aksen x-nya akan kita turunkan bersama-sama masing-masing. Jadi ini 2 kali 3, x-nya pangkat 2 min 1. Nah, kalau min 3x, turunannya menjadi 3 saja, karena x-nya pangkatnya jadi 0 ya. Dan 7 diturunkan menjadi 0, karena tadi konstanta ya. Jadi akhirnya akan menjadi hanya 6x pangkat 1 min 3 saja. Ini ya teman-teman contohnya ya. Nah, kita lanjut pada contoh-contoh soalnya. Seperti ini. Misalkan tentukan rumus fungsi f aksen x untuk fungsi-fungsi berikut ya. Jadi seperti ini yang bisa langsung, saya yakin teman-teman sudah langsung bisa. 5x min 2 itu turunannya adalah 5 saja langsung ya, karena ini x pangkat 0, 2-nya habis. Kalau ini akan menjadi 4 dikali 3, 12, x-nya pangkat 3, plus 2 dikali 2 itu 4, x-nya pangkat 1, min 3, x-nya pangkat 0, sehingga jadinya seperti itu. Ya. Nah, untuk yang C, D, dan E ini pangkatnya masih sembunyi ya. Jadi kita harus ubah dulu dalam bentuk pangkat dulu ya teman-teman. Jadi kalau 6 per x pangkat, ini tahu ya, ini saya yakin teman-teman tahu ini adalah x pangkat 2 per 3. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 6 kali x pangkat min 2 per 3. Sehingga ketika kita turunkan, nah baru menjadi min 2 per 3-nya turun, 6, x-nya jadi pangkat min 2 per 3 dikurangi 1. Ini kita kalikan menjadi min 4, x pangkat min 5 per 3. Atau mungkin teman-teman bisa jabarkan menjadi akar lagi, min 4 per x pangkat 5 per 3 itu ditulis x pangkat 5 di akar pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, itu. Begitu juga dengan yang D ya. Yang D ini fx-nya belum semuanya pangkat, tapi kita bisa ubah menjadi pangkat ya.
1 per X itu bisa kita ubah menjadi X pangkat min 1 plus 1. Sehingga ketika kita turunkan, ini akan menjadi 2X pangkat 1, lalu min 1-nya akan turun ke depan. Hati-hati teman-teman ya, min 1 dikali min 1 adalah plus 1, X-nya jadi pangkat min 2 ya. Kalau kita ubah menjadi pangkat positif lagi, ini akan menjadi 1 per X kuadrat. Angka 1 di sini sudah hilang ya teman-teman, karena kalau konstanta diturunkan menjadi 0. Nah, yang terakhir kalau fx merupakan 3 per X kuadrat, kita bisa ubah menjadi 3X pangkat min 2. Ini bisa diubah jadi X pangkat min 1. Sehingga turunannya akan menjadi, saya yakin sudah lancar ya, min 2 kali 3 adalah min 6, X-nya min 2 dikurangi 1 itu min 3 ya, bukan min 1 teman-teman ya. Min 1 dikali min jadi plus 1, X-nya jadi pangkat min 2 ya. Sehingga kalau kita ubah dalam pangkat positif, ini bisa menjadi min 6 per X pangkat 3 plus 1 per X kuadrat, seperti itu ya. Ini turunan awal ya, seperti itu. Kita lanjut di soal berikutnya. Nah, jika diketahui f aksen X adalah turunan pertama dari fungsi ini, sepertiga X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3X plus 2, jika f aksen A adalah 15, maka tentukan nilai A yang positif. Oke, jadi di sini hanya dikembangkan sedikit ya. Kita punya fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, kalau kita mencari f aksen, maka dengan cara yang tadi, kita bisa langsung turunkan. 3 kali sepertiga itu 1, X-nya jadi pangkat 2, 2 kali 2, 4, X-nya jadi pangkat 1, plus 3 ya teman-teman. Nah, di sini diketahui nih, f aksen kalau diisi A, di f aksennya diisi A, maka ini akan menjadi A kuadrat plus 4A plus 3. Ini akan menjadi 15. Sehingga, kalau kita ubah ke ruas kiri semua, 3 dikurangi 15 adalah min 12. Sampai di sini, saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa ini harus difaktorkan ya. Kita mencari dua bilangan yang kalau dijumlah 4, kalau dikali min 12, berarti akan ketemu plus 6 dan min 2, sehingga nanti A plus 6 sama dengan 0, A-nya min 6, atau A min 2 sama dengan 0, A-nya plus 2. Karena yang diminta adalah nilai A yang positif, maka yang dicari adalah ini, teman-teman ya. Jawabannya A sama dengan 2. Oke, itu contoh soal yang lain. Contoh soal berikutnya. Nah, ini tentang penerapan turunan dalam konsep posisi, kecepatan, dan percepatan ya. Intinya adalah, kalau kita punya persamaan dalam bentuk posisi. Posisi itu biasanya dirumuskan X, kalau kecepatan dirumuskan V, kalau percepatan kita anggap sebagai A. Nah, di sini, ini masing-masing kalau ke bawah ini akan menjadi turunan. Jadi, kalau kita punya persamaan dalam posisi, untuk mencari kecepatan adalah diturunkan. Dan untuk mencari percepatan, itu turunannya dari kecepatan. Atau ini simbol turunan kedua dari posisi. Nah, kita lihat contohnya ya. Oke, jadi seperti ini, kita punya persamaan posisi seperti itu teman-teman. X sama dengan maaf ya, ini saya back dulu ya kan. Oke. Nah, jadi kita punya persamaan posisi X sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 5X. Tentukan persamaan kecepatan dan percepatan. Jadi jawaban yang A adalah ketika kita mencari kecepatan itu adalah X-nya itu diturunkan. Kita sebut dx per dt karena ini variabelnya T ya teman-teman. Ini saya revisi sedikit ya teman-teman, ini harusnya T. Jadi saya buat X-nya menjadi sepertiga T pangkat 3 plus 2T kuadrat min 5T ya. Nah, di sini berarti kalau kita turunkan 3 kali sepertiga akan menjadi 1T kuadrat plus 4T min 5 ya. Sedangkan kalau kita mencari persamaan percepatan itu adalah dv per dt. Jadi kecepatan ini diturunkan lagi. T kuadrat diturunkan menjadi 2T, 4T diturunkan menjadi 4 saja. Ini sudah menjawab pertanyaan yang A. Nah, berikutnya, pertanyaan yang B. Kecepatan dan percepatan pada saat 3 sekon. Mudah sekali teman-teman.
Kita tinggal mencari V saat 3 dan A saat 3. Jadi caranya gimana? Dimasukkan aja ke situ. T kuadrat plus 4T min 5. Berarti ini jadi 3 kuadrat plus 4 kali 3 min 5. Ketemulah. Berapa ini? 9 ditambah 12 itu 21 dikurangi 5, 16. Biasanya satuan kecepatan dalam meter per sekon. Sedangkan kalau A dimasukkan ke sini. 2 kali 3 tambah 4. Ketemu 10 ya. Biasanya satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Kapan partikel itu berhenti? Apa artinya berhenti? Berhenti itu berarti kecepatannya sama dengan 0. Ya, sehingga kalau tadi kecepatannya itu T kuadrat plus 4T min 5, kita buat sama dengan 0. Di sini teman-teman bisa memfaktorkan lagi. Nah, akan ketemu T plus 5 sama dengan 0, T-nya sama dengan min 5, atau T min 1 sama dengan 0, T-nya sama dengan 1 sekon. Nah, karena waktu itu tidak mungkin negatif, jadi kita ambil 1 sekon. Jadi kesimpulannya kapan partikel itu berhenti? Saat detik pertama, atau saat T-nya sama dengan 1 sekon. Seperti itu teman-teman, ini penerapan dasar tentang konsep turunan dan rumus dasarnya. Mudah-mudahan jelas dan membantu untuk kita mengerjakan soal di sekolah ataupun dalam tes. Mudah-mudahan video ini berkenan, dan sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Terima kasih.